fadlu talabil ilm. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alna barakatihi wa bikum fid dharain la an qala fadlu talabil ilmi. Bab tentang keutamaan menuntut ilmu. An Abi Waqid Al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis fil masjid wan nas ma'ahu id aqbal salasatu nafarin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, dikisahkan bahwasanya suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk di dalam masjid. Lalu kemudian ketika duduk di dalam masjid bersama orang-orang, id aqbala salasatu nafar, ya, tiba-tiba muncul datang 3 kelompok. Ya, lagi ngaji begini Rasul dengan sahabatnya, datanglah 3 kelompok orang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah, 2 kelompok datang menghadap Rasul, wa dhahaba wahid, dan 1 kelompok pergi. Qala fa wafaqa ala Rasulillah. Lalu pencerita menceritakan kedua kelompok tersebut datang menemui Rasulullah. Amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha. Kelompok yang pertama dilihat ada celah-celah kosong di majelis, dia duduk di situ. Wa ammal akhar, adapun kelompok yang lain, fajalasa khalfahum, itu duduknya di belakang orang lain. Jadi ada yang ngisi saf, ada yang duduknya ngumpet di belakang orang lain. Wa ammas salis, adapun orang yang ketiga, kelompok ketiga, fa'adbara dhahiban, mereka pulang, ya, pergi itu. Ya, jadi kalau kita lagi taklim begini tuh orang macam-macam. Nah, kurang lebih terbagi 3. Yang pertama nyari sop paling depan, ya, karena depan nanti ada kebulinya kali mungkin itu. Karena sop paling depan itu bisa melihat guru langsung, ada yang begitu. Ya. Ada yang kedua, jamaah jider, tahu jider? Ngaji nyender, mau nyari tembok aja. Ini ada yang model kedua. Dia malu duduk di depan, dia maunya di belakang. Nah, yang ketiga, jamaah yang pulang, ya, jilang, ya, belum ngaji udah pulang, ya. Habis selesai sholat pulang. Tuh. Apa kata Rasulullah? Rasul selesai ngajar, Rasul bilang, ala ukhbirukum anin nafaris salasah, maukah kalian aku kabarkan tentang 3 orang kelompok tadi? Amma ahaduhum, adapun salah satu dari mereka, fa'awa ilallah, mereka berlindung kepada Allah, fa'awahullah, maka Allah lindungi. Ada orang datang ke majelis itu berharap perlindungan dari Allah, ya. Kayak kemarin kita hadir di acara Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, luar biasa itu, berapa orang kita nggak bisa hitung, ya. Apa datangnya, apa niat datangnya? Ya mungkin mereka pengen nyari syafaat. Ya, karena kalau kita kedatangan wali min auliyaillah, orang yang sudah terkenal kewaliannya, ya, datang ke mereka hanya sekedar memandang udah dapat syafaat, insya Allah. Ya, dipengen minta perlindungan, ya, maka Allah lindungi. Wa ammal akharu, adapun kelompok yang kedua, fastahya minallah, dia malu kepada Allah. Makanya ngajinya ngumpet tuh, ya. Ngajinya ngaling sama tiang biar nggak kelihatan ustad, ya. Karena ada sebagian ustad, sebagian guru, sebagian kiai, orang yang Allah kasih karomah bisa ngelihat, ya, aib seseorang, atau yang dinamakan dengan apa? Kasyaf tuh, ya. Dia malu datang pengen ngaji tapi malu, udah ngajinya di belakang ngumpet tuh, ya.
Apalagi ini gurunya siapa? Rasulullah. Ya. Nah, orang yang malu seperti itu karena dosa-dosanya banyak, tapi dia tetap maksain hadir ngaji, maka Allah pun malu untuk mengazab dia. Ya. Lalu yang ketiga, orang yang berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia. Nah, ini 3 kelompok hadirin. Pertama, kelompok ahlu ta'at, ya, dia berani ngadap gurunya, duduk paling depan, nggak apa-apa, antum mau lihat aneh silakan, ya. Aneh rajin sholat, aneh rajin ngaji, aneh nggak ada masalah, ya Allah, berani. Tapi kelompok yang kedua, merasa bersalah, merasa banyak dosa, dia ngaling depan di belakang temannya. Kelompok yang ketiga, dia berpaling dari Allah. Ya. Nah, ini pelajarannya tadi, kita kudu banyak baik sangka kepada Allah, ya. Jadi kalau kita bersangka kepada Allah bahwa dengan duduknya di majelis itu bisa memberikan keberkahan buat kita, Allah berkahi. Ya. Jadi Pak, nih kita menghajar majelis ini sekurang-kurangnya nih, ya. Fadilah orang ngaji paling kecilnya dia terhindar dari maksiat ketika dia ngaji. Ya. Ini kan para jamaah lagi duduk di sini nggak bakal ghibah, nggak bakal lihat aurat orang lain, nggak bakal jelek-jelekin orang, nggak bakal maksiat lagi ngaji nih, paling sekurang-kurangnya. Ya. Itu yang didapatkan oleh orang yang ngaji, paling sekurang-kurangnya Allah selamatkan daripada maksiat. Yang kedua, dalam hadis man nadhara ila wajhil alim, siapa orang yang memandang wajah orang alim, ya, wa fariha biha, pandangannya itu senang. Khalaqallahu min tilkan nadrah, Allah ciptakan dengan sebab pandangan tersebut malakan satu malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang akan istighfar untuknya sampai hari kiamat. Tuh, cuman mandang wajahnya saja dan kita bahagia, kita kira ya Allah nikmat, mandang wajah ulama enak, mandang wajah orang alim, Allah ciptakan malaikat yang mintain ampun buat kita. Itu yang kedua. Apalagi fadilah bermajlis. Yang ketiga, kalau kita punya guru atau ustadz yang mengajarkan kita masuk surga, dia masuk surga nanti, kita sebagai jamaah muridnya berhak minta syafaat kepada tuh guru. Ya. Jadi nanti di hari kiamat Pak, kita ame teman kita ame guru kita itu bisa saling memberikan syafaat. Misal jamaah masuk surga, saya enggak, nauzubillah, saya bisa minta syafaat lewat jamaah. Adapun sebaliknya sama, ya. Si guru masuk surga, jamaahnya enggak, bisa minta syafaat nanti di hari kiamat. Ya. Apalagi kita punya apa? Punya anak, punya keluarga yang hafizul Quran, hafal Quran 10 orang, dapat syafaat, ya, kuota 10 orang dari ahli baitihinya, dari keluarganya. Ya. Jadi kalau ada kita punya anak kita 1 orang. Nah, itu hafal Quran bisa nolongin 10 anggota keluarganya. Sayangnya anggota keluarganya 20, ya. Jadi 10-nya belum ketolong tuh, ya. Kalau bisa 2 dah, ya, mengikuti tuh. Punya anak 5, nah cukup dah tuh, ya. 5 yang 1 hafal Quran. Lebih gak? Lebih. Nyambatnya kemana? Kencingnya, kencangnya, ke engkongnya tuh. Tetapi anak 20 yang hafal benar ya kurang. Tapi enggak buat orang alim, hadirin. Orang alim, ulama itu kata Nabi dalam hadis disebutkan dia mendapatkan hak untuk memberikan, ya, syafaat kepada muridnya berapapun banyaknya murid tersebut. Ya. Cuman jangan gara-gara hadis ini ntar ngandel nih. Tenang, aneh muridnya Habib Fulan, aneh muridnya Syekh Fulan, masih ya kita nggak ditolong. Nah ini. Gara-gara dengar hadis begini akhirnya ngandel, hadirin. Yang kita takutkan, hadirin, kita mengaku murid fulan tapi kita nggak diaku muridnya tuh. Ya. Kita boleh aja berkata pernah ngaji sama Syekh fulan, pernah hadir di majelis fulan, tapi belum tentu si fulan, si guru itu mengakui kita muridnya, hadirin. Nah, ini yang bahaya, ya. Nah, jadi kembali lagi, meskipun kita tahu betapa besarnya fadilah menuntut ilmu, jangan kita ngandel dengan amalan kita. Ya. Bahkan dalam riwayat
man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang belajar satu bab ilmu, ya'mal bihi aw lam ya'mal bih, diamalin atau enggak diamalin, maka kana afdhala min an yusalliya al faraqatin tatawuan, lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, ntar abis ngaji nggak mau sholat sunnah sebulan, kenapa tuh? Udah ngaji tadi udah 1000 rakaat ini belum habis ini. Nah ini hadirin, ini orang yang memahami hadis dengan salah, nggak begitu maksudnya. Ya, tuh. Lalu yang selanjutnya, ya. Faradul Habib Ahmad bin Umar bin Smith mas'alatan. Qala law dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi wa fi halaqatan halaqa yadrusu fiha ilm yudras fiha ilm wa yu'allam fiha an-nas wa yudhkar fiha al-halal wal haram wa halaqatun yuzkar fiha awsafun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha dzikru wiladatihi yajlis an-nabi ila ayyi halaqatain. Ini suatu hari Al Habib Ahmad bin Umar bin Smith itu ditanya satu masalah. Ya, seandainya Nabi masuk ke sebuah rumahnya gede. Di situ ada 2 majelis, 2 halaqah. Yang satu itu halaqahnya, majelisnya itu belajar ilmu halal haram, belajar fikih. Yang satu belajar tentang sifat-sifat Nabi sama tentang masalah sirah Nabi, kelahiran Nabi. Ya. Kira-kira Nabi duduk di yang mana? Kan kalau kita majelis banyak nih, ada majelis fikih, ada majelis maulid. Ya gampang begitu, fikih sama majelis apa ya? Maulid. Yang mana Nabi duduk? Dijawab kata Habib Ahmad, yajlisun nabi ila halaqatil lati yu'allam fiha an-nas. Nabi akan duduk di halaqah yang di situ orang-orang diajarin perkara halal dan haram. Tuh ya. Jelas ya? Lalu yang kedua, dan juga Nabi ya duduk ya dan halaqah yang disebutkan ya di dalamnya tentang sifat-sifat Nabi dan kelahirannya itu mustamilatun ala ilmin matlub, itu pun juga sama, mengandung ilmu yang dituntut. Ya, artinya Nabi pasti duduk di 2 majelis itu. Karena halal haram ilmu, tentang Nabi juga apa? Ilmu juga. Ya. Jadi para hadirin rahimakumullah, kita ini kalau belajar itu lewat sosok apa lewat buku? Lewat sosok apa lewat buku? Lewat sosok. Paling bagusnya belajar lewat apa? Sosok. Kenapa sih adanya buku? Ini perlu kita jelaskan ya. Kenapa ulama mengarang kitab? Sebenarnya ulama nggak perlu mengarang kitab, cuman kalau mereka nggak mengarang kitab, umur mereka cuman sampai saat itu saja. Ketika mereka mati, udah nggak ada yang ingat lagi ilmunya. Tapi ulama-ulama baik betul, mereka menuliskan kitab agar kelak ketika mereka meninggal masih ada orang yang ngambil ilmunya. Dan ulama-ulama ya yang mengarang kitab itu menaruh rahasia-rahasia dalam setiap kitabnya. Ya, jadi ulama itu bukan sekedar nulis kitab, tapi meletakkan sir rahasia. Contoh, misal ada salah seorang ulama, ya saya nggak sebut namanya, itu mengarang kitab, itu dituliskan rahasia kenapa dia jadi wali. Sebutin. Nah, orang yang membaca itu berpotensi besar menjadi wali, karena yang nulis wali. Ya. Bahkan ada sir ya daripada kitab ulama ini mujarrab. Siapa yang punya kitab ini maka nggak bakal kebakaran rumahnya. Kitab apa itu? Ihya Ulumuddin. Kitab apa? Ihya. Ya. Itu sirnya ulama itu. Itu terbukti subhanallah. Saya sendiri pernah mengalami kejadian yang unik. Saya punya kitab banyak. Tahun 2020 kitab saya kemakan raya. Habis kitab Pak, itu puluhan kitab kemakan rayap. Habis kemakan rayap, saya taruh di kosan. Ya, saya jejerin tuh kitab. Mudah-mudahan dengan kita semprot pakai obat, mati tuh rayapnya. Bener, subhanallah. Seminggu dari kejadian kemakan rayap, itu saya cek ternyata kitabnya udah nggak ada rayapnya. Nah, saya tinggal berangkat ke Citayam.
pas ke Citayam malam tahun baru tahun 2020. Malam tahun baru hujan 2 hari, betul ya? Mungkin kalau jamaah ingat pas malam tahun baru banjir. Itu kitab saya puluhan kerendam banjir. Nah, ada salah satu kitab tenggelam kitab itu. Tapi pas kita angkat, kita bersihin, subhanallah Pak, ini covernya doang basah, dalamnya kering semua. Logikanya kita kalau udah tenggelam basah semua, tapi covernya doang basah, dalamnya kering. Kitab apa itu? Kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Subhanallah, luar biasa ya. Ada lagi kejadian yang unik. Kemarin kita punya jamaah, dia punya ponakan ya, di rumah sendirian, lagi masak air ya, mau nyeduh Indomie. Orang kalau masak air ditinggal airnya lama-lama apa ya? Habis apa ya? Kebakar. Habis kebakar udah kelas. Subhanallahnya nih, dia punya bini ya, ketika jalan ninggalin rumah, ninggalin ponakannya. Ini bini biasanya berangkat aja, tiba-tiba ada pikiran pengen pulang. Kayaknya hati nggak tenang, pulang. Pas pulang bener itu kompor nyala dalam kondisi masak air. Kalau seandainya telat aja, habis itu rumahnya kebakaran. Saya bilang begini, itu berkah kita nyimpen kitab Ihya di dalam rumah kita itu. Makanya guru-guru kita pesan tuh, kalaupun kita nggak bisa baca kitab Ihya, minimal beli, taruh rumah, menghindari bala. Ya. Jadi banyak sekali kejadian seperti itu. Ada kita punya saudara, rumahnya sudah penuh dengan gas. Tahu gas yang 12 kilo, bukan yang hijau, bukan, yang gede. Itu gas udah habis, rumahnya basah, udah penuh gas semua. Qadarullah, subhanallah, nggak kebakaran. Ya, jadi kita harus yakin dengan yang namanya karomah ulama. Jadi karomah ulama itu ya banyak, bisa majelisnya, bisa kitabnya, bisa sorbannya, apapun yang terkait dengan ulama, barokah insya Allah. Ya, makanya tadi kita kalau nggak bisa jadi muridnya ulama, minimal hadir di majelisnya. Ya. Kita pengen jadi muridnya Habib Umar misalnya, nggak bisa hadir di majelisnya walau sekali. Ya, tuh. Nah. Kemudian Nabi Muhammad SAW asyaddu farahan bi rajulin yahfaz zubat masalan min rajulin yahfal maulid. Nabi, ini kata muallif, lebih senang orang menghafal kitab matan fikih zubat daripada dia ngapal kitab maulid ya. Ini zaman sekarang orang lebih apal maulid ketimbang ilmu fikih. Ya, majelis maulid, masya Allah, di mana aja ada disamperin sama dia. Di Citayam mengaji maulid datang, ya. Cibubur datang pengajian fikih di sebelah rumahnya, kagak datang. Hujan aja gerimis sedikit gini, ya libur apa ngaji gitu. Ini ya salah hadirin. Kita bukan nggak boleh hadir maulid, bukan. Cuman majelis ilmu, majelis fikih harus lebih kita utamakan. Ya. Lihat dulu orang Betawi zaman dulu kalau ngaji bawa kitab. Ngaji bawa apa tuh? Bawa kitab. Walaupun tipis kayak Sapinah. Sekarang ngaji bawa bendera. Ya. Bukan nggak boleh bawa bendera, bukan nggak boleh. Cuman kitabnya jangan lupa. Jadi orang sekarang lebih gemar membaca maulid dari baca Quran. Ya. Kita lihat tuh, ya. Orang-orang sekarang kemana-mana baca maulid. Pas suruh baca Quran kagak bisa hadirin. Malu kita sama Rasul. Rasul datang bawa Quran, betul? Bukan bawa apa? Maulid. Terus maulid gimana? Maulid itu pemicu biar orang cinta sama Quran. Jadi jangan berhenti sampai maulid hadirin. Kita lihat pengarang maulid kita, Habib Umar Muhammad bin Salim. Habib Umar pengarang maulid hadirin, itu di mobil la yajlis illa wa huwa yasma'ul Quran. Kagak duduk kecuali dengerin Quran. Kalau udah dengerin Quran, beliau akan baca Quran murojaah, santrinya dengerin di belakang.
Kalau salah dikoreksi. Tidur beliau, bangun-bangun yang ditanya ainal Quran, mana Quran? Itu yang ngarang maulid. Ya. Yang ngarang maulid aja rajin baca Quran. Kenapa kita enggak? Nah, itu berarti belum sampai. Ya. Maka tujuan ya ulama-ulama mengarang maulid bukan untuk membesarkan ulamanya saja, tapi agar kita membesarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi kalau seandainya ada orang apal kita fikih sampai apal maulid, Nabi lebih senang sama yang apal kita fikih. Ya. Walaupun apal maulid bolak-balik kagak pakai rawi gitu kan, ada ya orang saking ahlinya udah nggak pakai rawi lagi, di luar kepala udah. Apalagi bulan maulid itu tanggokan terus itu tiap minggu datang sono datang sini. Nah itu Nabi lebih senang sama yang baca, sama yang hafal kita fikih. Ya. Nah, kemudian disebutkan oleh Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, lau anna thawaba majalisil ilm, sekiranya pahala orang yang hadir di majelis ilmu, badalin nas itu ditampakkan buat manusia. Ini pahala dikasih lihat dengan manusia gedenya pahala orang ngaji, laqtatalu alaih, pasti orang saling membunuh untuk bisa hadir di majelis. Ya. Nah, kalau orang tahu nih pahala kita ini pahala yang belum ilmu belum, pahalanya doang nih. Orang pasti berebut buat masuk ngaji di majelis. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah. Sampai orang yang punya kekuasaan akan ninggalin kekuasaannya hanya untuk hadir di majelis kalau dia tahu. Wa kullu dhi sukin suqah. Orang yang dagang di pasar akan ninggalin pasarnya demi hadir di majelis. Begitu besar pahalanya orang yang hadir di majelis ilmu. Ini kita nggak ngomongin ilmunya, baru pahalanya doang hadir. Jadi kalau ada orang ngaji tidur pulas, saya nggak bakal omelin, nggak bakal nasihatin, nggak apa-apa, pahalanya banyak. Lebih baik tidur di majelis daripada tidur di rumah. Ya. Bahkan suatu hari Habib Ali ya bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sibtullah. Itu dulu beliau pelopor pengajian nahwu tiap ba'da subuh. Ya, orang ngaji nahwu ba'da subuh. Ya, ngantuk kan tuh ngaji nahwu ba'da subuh. Ya. Di masjid lagi, begini di masjid. Yang ngaji 4 tiang, yang ngaji kayak gini nih 4 tiang. Yang ngatuk riap-riap begini, yang ngatuk kesap-kesip, yang belakang udah pules. Ada atuk yang seger sih, yang ngatuk. Nah emang karena ngaji pagi, ngaji nahus, ya, ba'da subuh ngantuk. Ini karomahnya majelis beliau. Ketika salah seorang yang ngaji tertidur, dilihat dalam setengah sadarnya ada cahaya lewat. Cahaya pertama lewat, kemudian dibiarkan lewat. Yang kedua lewat, yang ketiga ditarik tuh cahaya, diambil, dipegang. Ya. Ini sesosok makhluk. Ketika cahaya yang ketiga lewat dipegang, ya, ditanya, "Ente siapa ya?" Kata orang yang ketiga ini, cahaya yang ketiga, "Saya ya Hasan bin Ali. Saya adalah Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah." Nah, tadi siapa yang kedua? Itu bapak saya, Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama, tadi cahaya siapa? Itu Rasulullah. Masya Allah. Ya, jadi di majelis nahunya Habib Ali, yang orang pada tidur, itu yang hadirin Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Subhanallah. Ini setengah tidur ya, bukan dalam keadaan nyata, setengah tidur. Ya. Nah, apa maksudnya? Majelis ilmu ya begitu. Ya. Kalau kita sadar dan Allah buka mata batin kita, yang hadir bukan hanya manusia doang. Ya. Bahkan arwah-arwah orang soleh, malaikat-malaikat ikut hadir di majelis kita. Ya. Cuman jangan ngada-ngada ya, jangan ngaku-ngaku. Ya. Kalau nggak lihat nggak usah ngaku ya tuh. Wah, aneh tadi ngaji, aneh lihat malaikat, tuh palsu yang mungkin itu ya. Ini yang kisahkan kita, bukan saya yang kisahkan ya tuh. Nah, jadi kalau seandainya nih sirnya majelis dibuka, orang pasti berebut. Dan kita jangan heran, zaman dulu yang namanya majelis ilmu ya pasang surut.
Ya, Imam Haddad sendiri, pengarang Rotibul Haddad, itu dikisahkan muridnya dikit. Ya, sampai muridnya bingung, ya Habib, antum min qutbil awliya, antum ini wali kutub, pimpinan wali, kenapa murid antum segini? Apa kata Habib Imam Haddad? Ya ente bersyukur, yang ngaji aneh-aneh dikit, jadi ente belajarnya banyak tuh. Ya. Sampai di akhir hayatnya baru banyak. Paham ya? Dulu kita hadir di Habib Umar, dulu masih bisa duduk depan, ya. Datang telat masih masuk motor ke Istiqlal. Zaman sekarang kita. Jangan kita orang awam, muridnya aja nggak bisa salaman. Ya. Maka Habib Umar itu tahun 90-an, kurang lebih 95, kata Habib Quraisy Baharun, bilang begini Umar. Ya, wahai muridku, belajarlah musafah bil qulub, bersalaman dengan hati. Itu muridnya bingung, maksudnya apa salaman pakai hati? Karena nanti akan datang masa di mana ente udah nggak bisa lagi salaman sama aneh. Allahu Akbar. Kayak Umar tuh, udah ngomong dulu, belum zamannya belum ramai. Akan datang satu masa di mana ente nggak bisa salaman sama aneh. Bener gak sekarang? Ya Allah, siapa aja orang, yang mana aja orang pengen berebut tabarruk ya, dengan beliau. Ya. Sampai-sampai saking pengen tabarruknya ya, itu waktu kemarin Istiqlal dibuka itu udah kayak orang nonton Persija itu. Ya. Saking pengennya masuk ke dalam jebolan ada pintu jebolan ada itu, padahal buat VIP itu dipaksa. Ya. Masuk juga tuh hadirin. Saking mahabbahnya cintanya dengan beliau. Ya, nah bagaimana kita ya? Kalau hadir di majlis Rasulullah tuh ya, pantas Rasulullah bekas wudunya direbutin, bekas ludahnya direbutin, tempat duduknya itu direbutin. Subhanallah ya. Tuh. Nah, cuman nggak semua orang dibukakan sama Allah pengetahuan itu. Ya. Ada salah makalah yang ajib. Kam min qarib ba'id, berapa banyak orang yang dekat tapi jauh. Wa kam min ba'id qarib, berapa banyak orang yang jauh tapi dekat. Umumnya hadirin, nih coba kita cek di rumah kita. Umumnya ada seorang kiai, biasanya yang ngaji orang jauh-jauh hadirin. Ini kiai besar yang ngaji orang jauh-jauh. Antum coba cek rumah antum, kalau ada kiai pasti muridnya orang-orang jauh. Dan muridnya jarang sekali yang merupakan tetangga dinya. Jarang. Antum cek aja di kiai mana aja nih, pasti yang ngaji. Saya punya jamaah bikin pengajian malam Rabu. Itu yang hadirin orang Citayam, orang Depok, bahkan kemarin ada orang Ciampea. Ciampea tau nggak Ciampea? Bahkan ada jamaah dari Tiga Raksa, Sono, Cisoka, bahkan dari Bekasi. Tetangga kita nggak ngaji. Allahu Akbar. Kenapa? Karena memang yang namanya menara itu paling indah terlihat dari jauh. Nih kita lihat menara nih dari dekat, begitu doang udah biasa aja. Tapi kalau dari jauh, cakep banget tuh menara tinggi. Gunung indah terlihat dari mana? Dari jauh. Gunung wah indah banget gunung. Pas kita samperin biasa aja. Jangan sampai hadirin kita seperti itu, nauzubillah min dzalik ya. Kita kudu buka hati kita. Karena kenapa orang-orang dekat banyak tidak mengambil ilmu dari ulama yang merupakan tetangganya? Karena tetangganya hanya melihat sisi kemanusiaan sang ulama itu. Sisi kemanusiaan. Ya. Kan ulama Allah kasih dua. Basyariyah dengan khususiyah. Basyariyah itu adalah kemanusiaan dia makan, entar dia ngempanin ayam, entar dia ngeteh di rumahnya, entar dia jemurin pakaian, itu sisi kemanusiaan. Nah tetangga ngelihat ini nih, makanya ngelihat itu ulama biasa-biasa aja. Dia mau sama kayak gua, kadang ngempanin ayam juga, kadang-kadang makan di warteg juga, kadang-kadang juga keluar nongkrong, merokok di luar, sama aja sama gua, kata tetangganya. Tapi orang jauh enggak. Ngelihatnya nih ulama, alim, dia orang soleh,
istiqomah dan sebagainya, sehingga yang jauh merasa takjub dengan ulama itu. Dan manfaat yang mana? Yang jauh. Ya. Itu terbukti. Kita kalau sekali-kali dah coba, mungkin ada duit banyak, tinggal di Masjidil Haram, tinggal di sana, bukan umroh, bukan. Kita nih orang jauh, ame Ka'bah, giro banget. Pengen melihat Ka'bah, pengen sholat di Masjidil Haram. Nikmat sholat di sana, enak sholat di sana, tapi enggak buat orang Mekah. Orang Mekah belum tentu. Kita nih kalau umroh pas banget kebetulan hari Jumat, pengennya kita sholat Jumat di mana? Depan Ka'bah. Itu waktu kita ke sana, kita lihat ternyata nggak usah ke depan Ka'bah, kita keluar pintu hotel, gelar sajadah, jamaah nyampe. Ya, lihat Ka'bah nggak hadirin? Enggak. Dan saya lihat orang-orang sana begitu, ya, enggak nyari depan Ka'bah, depan hotelnya aja, depan tokonya gini gelar nyampe itu. Sah nggak? Sah. Jadi orang Mekah sendiri sama Ka'bah kurang giro. Kenapa? Karena tiap hari di sana kita nih giro banget pengen umroh. Aduh, kangen banget sama Baitul sama Ka'bah, kangen banget sama makom Nabi karena jauh. Ya. Makanya begitu ya, kita bersyukur sama Allah kalau Allah kasih kita hidayah untuk kita mengenali sosok ulama yang dekat sama kita. Tuh ya. Dulu ada guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Muallim Syafi'i Hazami. Oh, Masya Allah. Muallim itu hadirin, itu suka main cincin hadirin nih, main cincin. Kita punya jamaah, ya, itu cerita. Muallim kalau beli cincin di mana tuh? Bekasi, Jati Bening ya. Nah gitu. Sering ketemu ame muallim lagi beli cincin. Manggilnya Pak Haji aja jamaah kita. Pak Haji sehat Pak Haji gitu. Taunya di tukang apa? Tukang cincin. Karena mungkin sering ketemunya di tempat tukang cincin kan, ternyata tahu di kiai biasa aja hadirin. Karena yang dilihat sisi kemanusiaannya, bukan sisi khususiyah yang Allah simpan dalam batinnya. Kita jangan heran hadirin. Saya punya teman waktu berangkat ke Hadramaut lagi sholat Jumat, ada orang ileran di belakang dulu, ileran gini. Dia sholat di sebelahnya ngerasa jijik kan, ya Allah ini orang ileran lagi. Itu iler tes saja tes dalam hatinya jijik. Ya. Selepas sholat Jumat, rapi sholat Jumat, ternyata habaib yang di depan, yang bahkan yang jadi khotib turun ke bawah semua salaman namanya orang cium tangan. Ternyata yang ngetes itu cewek, wah wali itu, Allahu Akbar, kita ngerti kan tadi? Ya. Apa pelajarannya tadi? Kita nggak boleh ngeremehin orang. Kita ini umumnya kalau ngelihat orang lihat sisi kemanusiaannya, nggak lihat sisi kekhususiaannya. Ya. Tampilan sama kayak kita, pakai peci sama kita, pakai baju sama kita. Ya udah sama kita, ya belum tentu ada deh. Nah makanya tadi kita ditutup sama Allah sengaja dari rahasia-rahasia itu, ya, agar nggak semua orang bisa mendapatkan tuh rahasia. Ya, ini kalau seandainya ini majelis dibukain rahasia sama Allah, berebut orang, ya Allah, ya, tuh nggak bakal ada orang yang menyia-nyiakan kesempatannya untuk duduk di majelis ilmu, ya tuh. Bahkan man mata wa huwa yatlubul ilma, dalam riwayat, siapa orang yang mati dalam kondisi nuntut ilmu. Dalam redaksi lain kata Habib Umar sendiri yang ngomong, beliau, siapa orang yang lagi ngafal Quran, mungkin baru juz 1 kali mungkin, terus mati, maka yuqayyidullahu lahu man yu'allimuhu fi qabrih, maka dia akan diutus, ya, Allah akan ngutus buat dia seorang guru di dalam kubur yang ngajarin dia meneruskan hafalan Qurannya sampai hatam. Ya. Jadi kalau yang belajar kitab di kuburnya terus belajar, lanjutin sampai hatam. Kalau yang hafal Quran lanjutin sampai apa? Sampai hatam 30 juz tuh ya. Tuh. Ya, jadi orang kalau istiqomah ngaji begitu hadirin sampai dalam kuburnya. Ya. Jadi lanjut. Ya, saya punya guru saya masih hidup, orang dekat rumah.
Jadi beliau dulu ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hadami. Itu lama, udah puluhan tahun, mungkin sekitar 25 tahun hadirin ngaji sama Mu'alim. Ini yang unik hadirin. Setelah Mu'alim meninggal, kalau nggak salah tahun 2006 kalau nggak salah ya, beliau meninggal. Habis beliau meninggal, itu guru kita hadirin setiap malam kedatangan Mu'alim di mimpi. Ya, jadi di mimpi kedatangan Mu'alim. Ngapain Mu'alim di mimpinya? Ngajarin dia. Ya, dibaca kitab, dijelasin. Sekian beberapa tahun, jarak mungkin sekitar 3-4 tahun, dah ngajinya sampai sini aja ya, dah wallahu alam besok. Di mimpi tuh hadirin. Besoknya nggak mimpi lagi, subhanallah. Ya. Jadi orang-orang yang serius belajar, benar-benar belajar, kata ulama, dia benar-benar pengen dekat sama Allah, maka bukan dia yang nyamperin guru, tapi gurunya yang nyamperin dia. Sampai pun dalam kubur. Ketika orang lagi enak-enaknya ngaji terus mati, maka Allah akan utus guru buat ngajarin dia di mana? Di dalam kubur. Kalau orang yang lagi belajar meninggal terus diajarin ilmu di dalam kubur, saya mau tanya, tuh orang disiksa apa enggak? Dikuburin ngaji hadirin. Ya. Nggak percaya? Coba dah, ya antum. Habis pulang dari taklim nih, lagi ngaji nih tuh. Nggak percaya, cobain dah. Ya. Wallahu alam bishawab. Jadi intinya begitu luar biasa fadilah majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih istiqomah untuk hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah bukakan kita punya hati, jangan sampai tertutup daripada kekhususiaan para aulia Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir tidak pulang melainkan Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah bersihkan hati kita, lembutkan sanubari kita, Allah berkahi rezeki kita, anak-anak kita, ilmu kita, wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana babal khair wa khtimna bil khair waj'alna wal hadirina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.